Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Meski ayah sudah cukup baikan dari sakit tipesnya, tapi aku bersama 3 temanku masih disuruh menemui villa. Ibu menyuruhnya mengikuti anjuran dokter agar istirahat dulu sampai sembuh benar. Ayah yang tahu tentang gangguan yang kami alami tampak merasa was-was. Sepertinya ada sesuatu yang masih dirahasiakan. Tapi aku tidak ingin bertanya lebih jauh. Setelah peristiwa terungkapnya sosok yang sering menampakkan diri, yaitu Ayu. Aku dan teman-teman tetap akan ke villa untuk mewakili ayah. Kami buang jauh-jauh kejadian yang menimpa Ayu. Kami mulai tenang berada di villa. Kami kembali melanjutkan aktivitas bersantai di sana. Tampak ada sukacita dari wajah Bayu, Angga, dan Nandu dengan menunjukkan candaan mereka. Sepertinya kejadian kemarin malam tidak membuat mereka ciut nyali. Malam ini mereka asik di kolam renang. Sementara aku masih melihat pepohonan tempat ritual untuk Ayu. Aku terkejut ketika terdengar suara aneh dari kamar sebelah. Semakin lama semakin jelas kalau itu adalah nyanyian Nina Bubu. Dan kejanggalan yang pernah terlihat kembali terulang. Sosok perempuan dengan muka pucat serta rambut terurai itu menampakkan diri di depan jendela kamar sebelah. Tapi kali ini ada 2 boneka yang dipeganginya. Perasaanku semakin tidak karuan. Padahal sekarang baru jam 8 malam, tapi suasana sangat berbeda. Aku semakin terkaget ketika Bayu berteriak. Tanpa pikir panjang, aku segera menuju ke sana. Dan kali ini ketiga kawanku itu berlomba naik ke atas. Sosok boneka yang ditemukan saat membersihkan sekitar villa tampak dengan cepat berenang ke belakang mereka. Boneka yang sejak kemarin berada di kolam renang itu tampak hidup. Tapi sepertinya boneka itu hanya main-main atau sekedar menakuti saja. Jelas kalau boneka itu tidak menyerang mereka. Setelah teman-temanku itu berada di sebelahku, muncullah perempuan pembawa boneka. Dengan bernyanyi lagu Nina Bobo, dia mendekat di pinggiran kolam. Ketakutan kami semakin menjadi-jadi. Candaria itu kini berubah menjadi kengerian. Beberapa saat kemudian, 2 boneka di dekapannya lepas. Keduanya ikut berenang di kolam. Kalian telah lancang, ucap perempuan itu dengan suara menggema. Mungkin yang dimaksud lancang adalah kemarin kami membuat main-main boneka itu. Saling lempar tangkap hingga boneka tersebut tercebur ke dalam kolam. Dan kami membiarkannya di sana. Perempuan itu menatap kami tajam. Bola matanya putih menyala. Taringnya yang baru muncul terlihat runcing menakutkan. Sementara kukunya tampak panjang mengkilat tajam. Kami hanya mampu berdiri mematung. Semua anggota tubuh seakan mati rasa.
sehingga tidak mampu bergerak sama sekali. Sebelum makhluk itu mendekat, datanglah ayah. Dengan cepat dia menyeram seperti pasir ke arah perempuan tersebut. "Pergi kau!" teriaknya lantang. Tidak lama kemudian semua menghilang, termasuk boneka yang berada di kolam. Semuanya lenyap tanpa jejak. Di saat itulah, dengan perlahan kami mampu menggerakkan anggota tubuh hingga kembali normal seperti keadaan semula. Kemudian ayah mengajak kami kembali ke villa. Aku segera meminum air putih yang tersedia di meja ruang tamu, sementara ketiga temanku masuk kamar untuk berganti pakaian. Terlihat ayah masih sedikit pucat, tapi dia yang memiliki firasat atas aku tetap datang ke villa menyusul. Aku menawari untuk mengantarnya pulang, tapi dia berkata kalau malam ini akan ikut menginap di sini. Dia menjelaskan kalau tadi dia sudah meminta izin pada ibu. Tidak lama kemudian, ketika temanku bergabung bersama kami, masih ada rasa ketakutan di wajah mereka. Sosok tadi adalah Ningrum. Ayah membuka percakapan, yang kemudian dilanjutkan dengan bercerita tentang hantu pembawa boneka tersebut. Sebelum villa ini didirikan, dulu ada hutan belantara. Proses membuka lahan dilakukan dengan susah payah. Mengatasi gangguan-gangguan makhluk halus, pihak proyek melibatkan orang pintar untuk pengusiran bangsa dedemit. Setelah dilakukan ritual, hanya ada satu sosok yang tetap melawan dan bersikukuh berada di sini. Dia adalah Ningrum, merupakan wanita yang dibunuh lalu dibuang di hutan. Wanita ini merupakan gundik dari petinggi Belanda. Itu dilakukan Sangkomeni karena dia ingin mempunyai seorang keturunan. Dalam perkawinannya selama 9 tahun belum juga diberi momongan, hingga Ningrumlah yang dipilih untuk dijadikan selir. Hidup Ningrum serba dicukupi. Apapun yang dipinta pasti dikabulkan. Perempuan muda ini selalu meminta boneka sebagai teman di rumah. Maklum, setelah keputusan yang diambil sebagai istri simpanan Belanda, dia dikucilkan oleh seluruh warga. Sehingga boneka-boneka itulah yang menjadi temannya. Waktu terus berjalan. Di tahun kelima perkawinan, Ningrum belum mampu memberi anak seperti harapan Sangkomeni, sehingga muncul kemarahan yang berakhir pembunuhan atas dia. Pembunuhan itu dilakukan dengan cara membakar rumah, di mana Ningrum sedang tidur lalap bersama boneka kesayangannya, dan api itu pun melahap rumah di sekitarnya. Sejak saat itulah arwah Ningrum bergentayangan. Belanda yang menjadikannya gundik ditemukan meninggal dalam keadaan terbakar di dapur rumahnya, sementara perkampungan menjadi hutan belantara. Semua penghuni berpindah ke daerah lain karena takut dengan teror Ningrum. Hingga dibangunlah villa ini, yang akhirnya semua orang pintar menyerah atas sosok Ningrum. Mereka tidak mampu mengusir keberadaan Ningrum dengan segala cara, yang kemudian sosok itu akan tinggal di area villa. Dia berjanji tidak akan mengganggu siapapun selama disediakan tempat khusus baginya. Villa pun berdiri. Ningrum diberi salah satu kamar, yaitu yang berada paling ujung. Semula semua aman tanpa menunjukkan keanehan. Tapi beberapa tahun kemudian, teror kembali datang. Dia mengingkari janjinya untuk tidak mengganggu para tamu. Yang terjadi kemudian, para penghuni villa banyak yang ditemukan meninggal karena bunuh diri. Sesuai dengan penyelidikan pihak kepolisian, semua yang tewas adalah para pezina. Mereka menginap untuk melakukan hubungan terlarang.
Mungkin juga itulah yang menimpa Ayu. Tampaknya sosok Ningrum akan murka jika menemui hal itu, ucap ayah yang disusul dengan meminum segelas air putih. Angga yang penasaran dengan villa kosong di sebelah menanyakan kepada ayah kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Ayah terdiam sejenak. Kemudian dia mulai melanjutkan ceritanya. Pak Ari, dia adalah seorang koki di sini. Dia tinggal bersama istrinya, Bu Neni, di villa sebelah. Sebenarnya dia lelaki yang jarang berbicara, berbeda dengan istrinya yang mudah bergaul. Ayah sering mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pak Ari dan istrinya. Yang ternyata penyebab semua adalah karena mereka belum juga dikaruniai anak setelah beberapa tahun menikah. Bu Neni marah karena pernah memergoki suaminya berduaan dengan perempuan lain, yang tidak lain adalah Ningrum. Dan sejak kejadian itu, Pak Ari seakan enggan melakukan hubungan intim dengan istrinya. Hal itulah yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Hingga suatu malam, Bu Neni keluar villa sambil berteriak minta tolong. Setelah ayah dan security mengecek, ternyata Pak Ari sudah meregang nyawa. Lehernya digorok sendiri dengan pisau dapur. Darah yang keluar deras membuatnya kejang tanpa bisa berucap. Sementara sosok Ningrum terlihat melayang dengan boneka di dekapannya, yang kemudian menghilang tanpa jejak. Akhirnya Bu Neni keluar dari villa tersebut. Dia merasa tidak tenang karena selalu diganggu sosok perempuan pembawa boneka. Begitupun dengan penghuni yang lain. Semua tidak kerasan akibat gangguan Ningrum. Bahkan beberapa ada yang meninggal karena bunuh diri, termasuk Ayu. Sejak itulah villa tersebut dikosongkan. Sudah beberapa kali pihak villa mencoba melakukan kontak batin dengan sosok itu, namun permintaannya selalu sama. Selamanya dia akan berada di villa tersebut, dan banyak para penghuni villa melihat sosok Ningrum. Termasuk kalian, ucap ayah mengakhiri ceritanya. Rasa penasaran kami terjawab, dan pastilah villa itu akan selalu menjadi villa angker. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.